Selamat malam kakak-kakak buat hari ini. Selamat malam. Ya, oke, hari ini kita mau bincang-bincang santai nih kak. Jadi ya kita relax aja ya kak. Kita karena santai, kita pengen tahu bagaimana kabar-kabar di Timur sana. Nah, sebelumnya mungkin kakak-kakak bisa memperkenalkan dirinya. Terima kasih karena sudah berada di sini. Salam adat, salam Nusantara. Perkenalkan, nama saya Dewi Kustina. Saya dari perempuan adat PHK Montong Baan. Saya sebagai ketua di komunitas Montong Baan. Saya ibu rumah tangga dan kesibukan sehari-hari itu berdagang. Perkenalan. Terima kasih Ade Halipa. Nama saya Rosa Ada. Kebetulan saya itu sebagai pendata dari BPS Lombok Timur. Terus di komunitas saya sebagai bendahara. Di samping itu kami juga bergerak dalam ada usaha kecil-kecilan di komunitas kami yang sampai saat ini ingin memperkembangkan gitu. Terima kasih Kak Dewi, terima kasih Kak Rosada. Sama-sama. Oke, jadi kita tahu belum sih Kak, bentar lagi kita kan ada Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang ke-6 ya di Papua. Nah, aku dengar nih kawan-kawan Montong Baan sangat aktif banget dalam segala produksi. Mungkin Kak Dewi, mungkin Kak Rosada bisa cerita nih di PHK Montong Baan sendiri ada apa sih di sana, produksi apa sih dari kawan-kawan perempuan adatnya? Kakak Rosada dulu mungkin boleh? Ya. Begini ya, di komunitas kami itu mempunyai ada usaha kecil-kecilan. Memang untuk persiapan kongres kami sangat bersemangat untuk menjual produk-produk kami. Kebetulan kami ada 2 usaha, yaitu usaha jamu dan rengginang. Ada juga sekarang satu lagi usaha kerajinan yang mana bahan baku itu mengembangkan potensi yang ada di desa kami. Jadi penghasilan dari para petani kami seperti ketan kami olah menjadi rengginang, seperti bahan baku dari empon-empon, karena mayoritas perempuan adat yang ada di komunitas kami itu mereka mengembangkan pohon empon-empon, yaitu bahan herbal jamu. Nah, bahan herbal jamu itu karena potensi kami besar, kami mengolahnya menjadi jamu tradisional karena kebetulan di masyarakat adat kami itu ada jamu turun-temurun. Jadi kami melanjutkan sebenarnya. Ada jamu turun-temurun, kami lanjutkan, ada potensi banyak, kami kembangkan. Nah gitu. Nah, yang mana kami beri merek, usaha kami itu menjadi Temora. Yang mana artinya Temora itu temu, montong, rasa. Maknanya di sini ya belajarlah memberi makna, mencari sejarah kampung kami, yang mana temu itu yaitu 9 temu itu bahan empon-empon, yang mana masyarakat adat itu mengembangkan di sana. Montong itu berasal dari desa kami, gubuk, suatu kelompok, tempat, wadah gitu. Dan rasa itu bagaimana dari hasil potensi yang ada di masyarakat kami diolah menjadi varian rasa dan beberapa rasa seperti ada rasa dari rengginangnya, rasa jamunya, rasa jamu pahitnya, dari pemandangan atau rasa keterampilannya. Nah, seperti itu. Mungkin kalau untuk nanti dari perkembangan usaha kami itu lumayan lah walaupun belum banyak, dan kelompok kami itu mengerjakannya itu belum begitu terlalu menghitung-hitung gitu. Jadi kami kerjakan bersama dan hasilnya itu nanti ada sedikit hasil itu kayak jenis keuntungan, dan keuntungan itu masih kami setujui untuk simpan aja dulu karena belum banyak, untuk tabungan kami juga karena di sini
Kami mengharapkan nanti ada yang mewakili dari PH Montong Baan untuk berangkat ke kongres. Di sini menyicil menabung, begitu deh. Oke, tadi menarik nih Kak, mungkin tadi Kakak menyebutkan bahwa aktivitas perempuan adat Montong Baan itu menanam ketan ya kan? Iya. Dan itu dari menjual ranginang ya Kak ya? Iya, iya. Nah, boleh nggak sih menceritakan sedikit prosesnya, atau dari Kak Dewi mungkin boleh ya, bagaimana awal mulanya nih proses ranginangnya, atau mungkin jamunya sendiri Kak, berasal dari mana, kemudian lahan yang digunakan lahan siapa? Kebetulan kalau untuk rengginang sendiri, kami di komunitas Montong Baan itu sebenarnya mayoritas masyarakatnya itu mayoritas petani. Jadi mereka bukan hanya menanam padi, tapi mereka juga menanam ketan, seperti yang disebut tadi empon-empon juga. Nah, kita punya berinisiatif gimana cara kita mengolah ketan gitu, agar ketan ini bisa menjadi nilai jual untuk pasaran di semua kalangan gitu. Jadi di sanalah timbul inisiatif dari salah satu anggota yang bilang, kalau gimana nih kalau kita mengolah ketan menjadi rengginang. Ya. Di sanalah keluar sebuah ide dari salah satu anggota kita. Jadi kita kumpul rembuk bareng nih. Ya gimana kalau ketan kita olah menjadi rengginang aja. Jadi kita kumpul. Oh iya, lebih baik seperti itu. Nah, dan juga kita bisa membeli bahan baku dari mereka, warga setempat mereka. Maksud saya di warga setempat desa Montong Baan, agar gimana kita juga tidak mencari bahan bakunya di luar gitu. Karena bahan baku sudah ada di desa setempat, ngapain kita harus cari di luar? Nah, seperti itu. Jadi ada untungannya juga buat petani, ada keuntungannya juga buat masyarakat sekitar gitu. Nah, di sanalah timbulnya kita membuat dan mengolah sebuah ketan menjadi rengginang. Nah, rengginangnya juga kita punya bervarian rasa tuh. Ada rasa original, ada rasa pedas, dan ada juga rasa manis. Di sana kami mencoba untuk mengolah dan memproduksi, dan di sana kami juga memasarkannya walaupun di sekitar lingkup komunitas, tapi alhamdulillah sekarang kita bisa memasarkan di luar lingkup komunitas gitu. Seperti kayak di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur. Nah, seperti itu. Kita memasarkannya lewat sosmed, media online gitu. Jadi setiap salah satu anggota, semua anggota itu berperan juga untuk memasarkan rengginangnya. Salah satu anggota juga mempunyai sebuah langganan, jadi mereka memesan lewat salah satu anggota. Jadi pelanggan itu memesan ke salah satu anggota. Nah, anggota langsung mengambil produk yang kita buat. Di sanalah meluas komunikasi jaringan pemasaran kita, baru lewat sosmed dan mulut ke mulut. Nah, untuk pemasaran ke lebih luasnya, kita berharap agar gimana rengginangnya juga besok biar lebih terkenal luas di luar daerah sana, apalagi di kawan-kawan Nusantara itu. Oke, terus kalau untuk jamunya sendiri Kak, nah jamunya ini di lahan, apakah ada wilayah kelola tertentu yang diolah, atau lahannya ini punya nyewa atau bagaimana gitu loh Kak? Kalau kita ngomong lahan, kayaknya kita belum mempunyai lahan tersendiri gitu. Kita masih istilahnya lahan ini milik salah satu anggota dari PH Montong Baan. Nah, di sanalah kita menanam tanaman herbal seperti empon-empon gitu. Kalau kita bicara mengenai tanah adat nih, mereka tidak mempunyai lahan pribadi gitu, hanya memiliki pekarangan. Nah, di pekarangan itu juga mereka menanam empon-empon dengan cara menanam, ada yang menanam di lahan sendiri, ada yang menanam memakai polybag. Ya, sementara kalau ada pemesanan banyak, kalau bahan baku dari kita masih membutuhkan atau kurang, kita memesannya di komunitas lain. Ya, kita membeli di komunitas lain
apabila bahan baku kita tidak mencukupi gitu. Karena lahan tempat kita menanam masih standar, belum memenuhi target lah secara pemesanan besar gitu. Boleh menambahkan sedikit? Oh ya, awalnya kami produksi jamu. Awalnya kita mendapatkan bahan baku itu dari masyarakat adat, karena kan kita waktu itu kan masih sedikit orang memesan, tercukupi. Nah, di saat COVID masuk, pemesanan jamu itu melonjak. Iya, melonjak. Akhirnya karena kami tidak cukup dari hasil panen masyarakat adat, kami membeli separohnya dari komunitas lain gitu. Berasal komunitas dari luar desa kami. Sampai di sana itu kewalahan sama bahan gitu. Ya, kewalahan sama bahan. Ada separuh juga kami beli dari pasar. Karena di komunitas kami juga tidak bisa mencukupi. Nah, setelah itu COVID selesai, penjualan ada menurun, produksi juga kita menurun. Tapi di saat itu kami rembuk, para perempuan adat yang ada di PH Montong Baan itu rembuk bagaimana ini kalau kita menanam sendiri untuk bahan baku. Akhirnya setelah kita ada diskusi, ada hasil mufakat, kita menanam. Waktu itu ada yang menawarkan dari salah satu anggota PHKOM, oh bagaimana ini saya punya lahan nih, bagaimana ayo teman-teman kita tanami agar ini nanti empon-empon ini nanti bisa kita produksi untuk mencukupi produksi jamu PHKOM Montong Baan. Akhirnya ditanam, tapi saat ini kami punya lahan sendiri PHKOM itu, dan ada juga lahan yang kami sewa kemarin itu. Masih separuh sudah dipanen, separuh belum, karena saat ini kita produksi jamu itu dalam 1 bulan itu kemarin 1 bulan terakhir di bulan Juli itu kami memproduksi cuman 20 kilo ya. Nah, pemasaran saat ini masih konsumen kami itu masih masyarakat adat, komunitas-komunitas lain juga ada, masyarakat yang ada sekitar Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan ada juga yang kami keluar menjual melalui titipan komunitas gitu. Nah, kalau untuk jamu masih berjalan pelan-pelan gitu kami ini. Dan seperti tadi yang sudah dibilang, hasil dari penjualan jamu, rengginang, dari situlah kami juga menyimpan, mencicil, menabung agar kami bersiap-siap bisa berangkat ke kongres. Itu mungkin Dedo masih mencicil. Ya, masih ini. Tapi berusaha kami itu berusaha juga untuk istilahnya membantu kebutuhan perempuan-perempuan adat yang ada di kampung, karena kan dulu itu paling ngerumpi nggak jelas. Nah, setelah masuk organisasi kami perempuan aman, nah lebih berarti dah. Jadi rumpiannya itu menghasilkan uang lah gitu, seperti itu Dek. Iya. Supaya bagaimana caranya biar mulut mereka berbicara sambil tangan dia bekerja gitu. Iya. Walaupun sekali ya Kak. Kawan-kawan, oke. Nah, tadi buat ada satu lagi ya Kak, untuk produk di komunitas Montong Baan itu produk anyaman, benar ya Kak? Iya. Nah, sama halnya nih aku pengen tahu, kan tadi jamu sudah cerita. Nah, untuk produk anyaman sendiri, untuk pengetahuannya sendiri itu apakah diajarkan turun menurun, kemudian bahan bakunya kira-kira dari mana ya Kak? Gitu. Nah, kalau untuk piring ingke itu bahan bakunya itu berasal dari masyarakat adat yang ada di Montong Baan. Jadi karena rata-rata masyarakat adat itu mempunyai pohon kelapa kan. Di pematang-pematang sawah itu rata-rata ada. Mereka mempunyai menanam pohon kelapa. Itu salah satu potensi desa kami gitu. Pohon kelapa, pohon bambu kan gitu. Nah, sampai saat ini masih berkembang gitu. Masih bagus pemasarannya. Malah kemarin itu bahan baku sampai kekurangan juga di sini, ada gitu sampai kekurangan. Di sini para perempuan adat itu tiap hari kesehariannya itu
yaitu menganyam. Iya, membuat piring ingke itu. Jadi paling dia berhenti mungkin sholat, masak, itu lagi. Dan anak-anak juga seumuran 5 tahun ke atas itu sudah bisa membantu orang tuanya gitu. Jadi si perempuan itu di sini udah bisa menghasilkan uang sendiri. Malah kaum laki kalah gitu. Karena apa? Karena tiap hari gitu mengalir. Nah, untuk bahan baku ada yang kebanyakan mayoritas didapat dari hasil potensi desa kami. Nah, sisanya dari luar, sama aja seperti yang tadi bahan jamu juga. Nah, kalau untuk rotan, kalau untuk kerajinan rotan, karena di kami sekarang itu rotan itu udah punah gitu, udah nggak ada yang menanam. Terus karena hutan juga sudah banyak menjadi bangunan, ada perusahaan juga di desa kami itu banyak perusahaan masuk di sana tembakau. Jadi rotan itu sudah hilang. Kalau untuk bahan baku rotan kami membeli dari komunitas luar gitu. Nah, berarti untuk rotan sayang banget ya Kak, di Iya. sana itu udah hutan-hutannya sudah Iya, habis sudah ya. habis, Terus betul. sudah banyak pembangunan ya Kak di sana. Oke, nah kalau misalnya untuk ini Kak, aku ingin nanya, bagaimana maksudnya kawan-kawan sendiri mengajarkan anak-anak, tadi kan dijelaskan ya, anak-anak kecil udah terbiasa nih buat ingke ya, namanya menarik sekali itu ingke, kayaknya buat pengetahuan-pengetahuan diajarkan langsung oleh mamanya Kak, atau nyambi ya, kalau kita sebut kalau di sini tuh nyambi, jadi sambil makan nih belajar atau kayak gimana Kak? Apa ada sekolahnya? Mereka itu seperti dia bukan diajar secara langsung, tapi anak-anak itu melihat secara langsung gitu. Setelah melihat secara langsung mempraktekkan sendiri seperti itu. Jadi lama-lama kebiasaan melihat dan mencoba. Jadi lama-kelamaan mereka bisa menjalani sendiri, menganyam sendiri gitu. Awalnya sih dari melihat dan mencoba langsung bisa. Tanpa melihat dan mencoba tidak akan pernah bisa. Nah, intinya seperti itu. Kayak yang ini juga deh, kayak yang udah talent gitu, kayak udah kayak udah talent. Jadi kayak otodidak gitu tanpa belajar dia udah bisa seperti itu. Ya. Karena melihatnya setiap hari, setiap menit, jadi sewaktu-waktu otomatis mereka udah kesana. Pemikirannya yang mereka belum tahu jadi udah bisa kebaca gitu, tanpa diajari lama. Ya wah, pokoknya luar biasa sekali ya Kak untuk pengetahuannya berarti udah ada juga di kawan-kawan. Terus tadi usaha-usaha kawan-kawan yang sampai sekarang untuk kedepannya untuk kedepannya perempuan adat Montong Baan istilahnya terus memproduksi dari produksi ini sambil memberikan pengetahuan kepada generasi penerus. Nah, ini luar biasa banget ceritanya dan mungkin bisa jadi inspirasi untuk kawan-kawan lain, PHD, PHKOM, PHW dan lain-lainnya di Perempuan Aman. Nah, semoga maksudnya untuk capaian-capaian dan keinginan kakak-kakak ini bukan hanya sekedar untuk Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang ke-6 ini, tapi usaha-usaha kakak ini sebagai bentuk dedikasi perempuan adat untuk kedepannya. Wah, luar biasa sekali pokoknya. Untuk sharing-sharing barengnya kayak gini, pokoknya untuk kedepannya kita saling sharing lagi ya Kak, siapa tahu ada pengetahuan-pengetahuan baru dari Montong Baan. Untuk sharing malam ini aku terima kasih banyak untuk Kak Rosadah, untuk Kak Dewi udah mau bercerita nih tentang produk-produk yang ada di Montong Baannya. Kemudian semoga kita nanti dilancarkan ya Kak untuk acara kedepannya. Perempuan Aman, berkeadilan, setara semangat. Baik, terima kasih Kak Dewi, terima kasih Kak Rosa.